Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa tetap belajar walaupun cuma di rumah. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan pelajaran yang Bapak berikan kemarin mengenai bab 1 penyembelihan hewan. Oke, kita masuk ke pengertiannya. Harus diingat ya. Yang pertama, pengertian penyembelihan hewan. Dalam bahasa Arab itu disebut al-zakah, asalnya berarti wewangian atau halal, lezat, manis, dan sempurna. Sedangkan secara istilah itu adalah memutus jalan makan, minum, napas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Dalam penyembelihan binatang ada dua binatang yang tidak menggunakan penyembelihan. Itu binatang ini halal untuk dimakan kalau tidak disembelih. Dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni itu dihalalkan bagi kita dua macam bangkai atau binatang dan dua macam darah, yaitu bangkai ikan dan belalang, dan dua darah ialah hati dan limpa. Jadi bangkai ikan dan belalang itu boleh dimakan. Selanjutnya ada rukun penyembelihan. Yang pertama, orang yang menyembelih. Ya, orang yang menyembelih. Dua, hewan yang disembelih. Tiga, tujuan penyembelihan. Empat, alat yang digunakan untuk menyembelih. Yang pertama, orang yang menyembelih binatang itu jelas-jelas orang Islam atau ahli kitab. Yang kedua, berakal sehat dan tidak gila. Yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz ini artinya bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang benar. Itu artinya mumayyiz. Seterusnya, syarat binatang yang disembelih. Yang pertama, binatang yang akan disembelih itu dalam keadaan hidup. Ya, tidak dalam keadaan mati. Yang kedua, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya, bukan hanya hasil curian. Itu contohnya seperti itu. Seterusnya, tujuan penyembelihan. Tujuan menyembelih ini adalah tujuannya adalah membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram untuk dimakan. Itu adalah tujuan menyembelih. Seterusnya, ada cara penyembelihan binatang dengan cara tradisional. Mungkin kemarin sudah dicatat. Baik, di sini saya menjelaskan. Yang pertama, kita harus menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah. Ya, biar darahnya nggak lari kemana-mana. Yang kedua, peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih disiapkan seperti pisau. Yang ketiga, binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat, lambung kiri di bawah. Yang keempat, leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Yang kelima, kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat. Kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Seterusnya, yang terakhir, mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan, minum, napas, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang. Seterusnya, ada cara menyembelih binatang secara mekanik. Yang pertama, kita harus mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. Yang kedua, memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas sehingga hewan tersebut tidak sadarkan diri atau pingsan. Jadi kita pingsankan dulu baru disembelih dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Binatang yang telah dipingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang keempat, penyembelihan binatang dengan alat mekanik dibolehkan dan halal dagingnya
asal memenuhi syarat dan penyembelihannya. Jadi boleh dengan cara tradisional, boleh dengan cara mekanik. Biasanya kita di sini itu menggunakan secara tradisional. Ya. Berbeda juga dengan menyembelih binatang akikah dan kurban. Kalau menyembelih binatang biasa, cukup kita membacakan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk menyembelih binatang kurban itu biasanya ada tambahannya, bisa disebutkan namanya. Kalau binatang akikah juga seperti itu, bisa disebut namanya, siapa yang akikahnya gitu. Jadi itulah kesimpulan dari materi bab 1 ini, penyembelihan hewan. Nanti akan kita ketemu ke bab selanjutnya, itu ada penyembelihan hewan akikah, penyembelihan hewan kurban. Nah, jadi di sini cukup sampai di sini, Bapak akan menjelasnya. Nah, ini ada rukun. Kamu harus tahu rukun penyembelihannya.